Halo Sobatkom. Saat ini saya dan teman saya sedang berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuburaya. Kira-kira di sini ada apa aja sih? Apa ya? Ayo ikutin kami. Halo Sobatkom. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga. Jadi sebelumnya boleh diperkenalkan Pak dari namanya dan juga jabatannya sebagai apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum sahabatkom semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Saya Rudi Fikrianto MPD, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuburaya. Oke, nah jadi kita lagi ngomong sama Pak Dinas ya kan Pak. Nah jadi kita ada sedikit pertanyaan nih Pak. Nah jadi pertanyaan pertama itu kira-kira apa saja sih Pak layanan unggulan yang ada disediakan oleh Disperpusip Kabupaten Kuburaya ini? Ya, terima kasih. Pertama dan utama, mari kita bersama-sama memanjatkan pujian dan puji syukur pada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih telah kehadiran teman-teman dari Diskominfo yang hadir untuk bersama-sama menyampaikan informasi ya tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Perpusip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuburaya. Nah, kalau ditanya tentang apa saja kegiatan yang kami lakukan, kami mempunyai satu program unggulan, yaitu program unggulan ini sebenarnya sudah dari tahun 2022. Ya, dari tahun 2022 program unggulan ini yaitu GES Baperkui, Gerakan Edukasi Inklusi Sosial bersama Perpustakaan Kabupaten Kuburaya. Nah, GES Baperkui ini adalah manifestasi dari paradigma baru kegiatan perpustakaan. Kalau selama ini perpustakaan itu yang ada di mindset kita, yaitu kita hanya pergi perpustakaan itu hanya minjam buku, baca buku dan mengembalikan buku, kan itu ya. Pada saat kita ingin seminar, kemudian S1, tesis dan sebagainya, kita barulah pergi perpustakaan. Tapi tidak seperti itu. Dengan program GES Baperkui ini, perpustakaan itu sudah menjadi ruang publik terbuka untuk berkegiatan. Artinya paradigma yang selama ini, yang kemarin itu perpustakaan adalah tempat membaca, itu diperkuat kembali. Nah, makanya munculnya sebuah program GES Baperkui. GES Baperkui ini juga sudah diakui oleh nasional, karena kemarin kita sudah mendapat penghargaan, beberapa penghargaan tingkat nasional. Nah ini, maka saya akan cerita pada GES Baperkui ini adalah salah satu program kegiatan yang dimana ruang terbuka untuk semua masyarakat untuk berkegiatan. Ambil satu contoh. Misal di satu daerah itu di sana terindikasi banyak anak-anak kita yang penyalahgunaan narkoba. Contoh tuh. Nah, maka perpustakaan bisa masuk di situ untuk memberikan semacam penyuluhan bekerjasama dengan BNN. Artinya perpustakaan itu sudah masuk di posisi inklusi sosialnya. Kita adakan kegiatan bekerjasama dengan BNN untuk menyuluh teman-teman remaja-remaja yang indikasinya terlibat dalam beberapa hal yang tidak baik. Itu satu contoh lagi. Misalnya kita perpustakaan melihat di suatu daerah, oh ternyata di sini tuh ekonominya lemah sekali, tapi potensinya tinggi. Misalnya di situ ada tempat sebuah tempat bisa kita jadikan tempat pembibitan ikan. Perpustakaan melalui perpustakaan desa itu harus mampu membuat kegiatan pembibitan ikan. Artinya nanti semua teman-teman yang ada di desa itu tuh dikumpulkan di perpustakaan, kemudian disuruh baca dulu tuh. Disuruh baca tentang apa? Tentang bagaimana cara pembibitan ikan. Setelah itu perpustakaan berkewajiban untuk mencari narasumbernya, untuk melatihnya sampai hasil pemasarannya. Itu satu di antara, dan semua lingkupan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu adalah peran perpustakaan modern sekarang. Seperti itu. Nah, kami sudah punya program banyak seperti itu. Hanya memang kami sudah menjangkau ke desa-desa. Nah, itu program anggaran GES Baperkui, Gerakan Edukasi Sosial bersama Perpustakaan Kuburaya, seperti itu. Oh, saya Pak ya tadi Ya. kegiatannya GES Baperkui. GES Baperkui. Oh iya. Nah, untuk tanya
pertanyaan selanjutnya Pak, Ya. bagaimana Disperpus di Kuburaya ini mendorong minat baca di era digitalisasi? Oke. Nah, sekarang era digitalisasi ini tidak boleh kita sampingkan. Contohnya, tapi tidak boleh juga buku-buku non elektronik kita tinggalkan. Contoh, kenapa itu kita lakukan? Karena kita ini mempunyai 123 desa, yang dimana sarana internet masih belum mencukupi. Kan gitu tuh. Nah, kita tidak boleh tidak boleh meninggalkan ini, khususnya untuk digitalisasi e-book. Nah, Perpustakaan Kuburaya sebentar lagi akan meluncing e-book untuk anak-anak kita dapat membaca buku digital. Sebuah aplikasi sedang kita siapkan, insya Allah nanti bulan-bulan ke depan akan kita launching, Pak Bupati insya Allah akan meluncingnya. Ini salah satu langkah supaya kita tidak lagi membaca buku apabila kita mempunyai gadget. Ya, gadget ini kita bisa buka di sini, buku apa saja sudah ada tersedia berdasarkan memori dan berdasarkan beberapa banyak buku yang ada di situ. Nah, ini kita kembangkan. Nanti pada saatnya kalau memang sudah berkembang, nanti di setiap desa-desa itu ada semacam barcode ya. Barcode yang akan bisa scan pojok baca desa digital. Itu jangkauannya ke depan seperti itu, sehingga nanti di setiap sudut-sudut kita mempunyai pojok baca digital yang nantinya dapat diakses oleh masyarakat. Sekarang kita sudah punya pojok baca digital yang di mana? Yaitu di di mall pelayanan publik seperti itu. Jadi sekarang bersama dengan perpustakaan ini kita dorong semua kegiatan-kegiatan seperti itu, terutama di kegiatan perpustakaan kita e-book seperti itu. Oh, jadi nanti lebih gampang lah ya Pak, misalnya mau baca buku ya digital. Iya, seperti itu. Ya. Terus juga saya kan ada nih Pak, kalau misalnya di sini tuh ada namanya perpustakaan keliling ya Pak ya. Siap, ya. Nah, yang saya tanyakan tuh biasanya kemana aja sih, dan biasa tuh kerja sama siapa aja kalau untuk perpustakaannya seperti itu, dan juga bagaimana dengan masyarakat ketika melihat perpustakaan keliling dan bagaimana minat bacanya nih Pak, karena kan di zaman kita juga kan sekarang. Iya, pusling ya, perpustakaan keliling. Iya. Nah, itu salah satu bidang pelayanan yang ada di perpustakaan kita. Kita mempunyai 4 armada pusling. Nah, pusling itu ada 4 armada. Satu di antaranya sudah canggih. Di situ ada genset, di situ ada notebook, di situ juga ada buku digitalnya. Nah, kalau kita pergi ke sebuah desa, di situ tidak ada sinyal, itu bisa kita hidupkan gensetnya. Nah, bekerja dengan siapa? Bekerja sama dengan satuan pendidikan. Yang tentunya induknya ada dinas pendidikan ya. Satuan pendidikan itu misalnya sekolah-sekolah biasanya minta kita untuk mendatangkan pusling. Nah, kita buat jadwal yang bisa kita jangkau mobil roda 4 ya. Kalau roda sampai ke Batu Ampang masih belum. Tapi nanti kita kalau memang ada kemauan, kita akan menggunakan motor pusling atau motor kotok-klotok itu. Bisa. Di Perpusas ada. Tinggal mau kita meminta dan mau bisa tidak kita memeliharanya. Yang berang memelihara kalau motor atau speed seperti itu. Nah, seperti itu kita bekerja sama dengan dinas pendidikan. Yang di bawah dinas pendidikan itu ada satuan pendidikan sekolah-sekolah. Animonya luar biasa. Kalau mobil itu datang, anak-anak itu rasanya mobil itu mau diambil dibawa pulang. Semangatnya, ya antusiasnya, semangatnya ada teman-teman. Nah, di situ juga diadakan juga kegiatan inklusi sosial. Tidak hanya membaca, tetapi di situ juga teman-teman dari Pusling itu mengadakan pembinaan perpustakaan. Di situ, kemudian membuat kegiatan inklusi sosial, misalnya membuat istilah semacam kreativitas muatan lokal untuk anak-anak di situ. Jadi ada 3: membaca, meminjam buku, inklusi sosial, satu lagi pembinaan akreditasi sekolah. Di setiap sekolah yang ada, yang sekolah SD dan SMP kalau SMA kan jangkauan provinsi. Kemudian program Pusling, perpustakaan keliling juga ini menyasar pada kegiatan Car Free Day yang di Taman Dirgantara. Itu ada satu mobil Pusling kita standby setiap minggunya di situ. Ini dimaksudkan untuk masyarakat yang berkegiatan pada hari itu, anak-anaknya dapat membaca di Pusling kita. Jadi ini merupakan satu sasaran untuk masyarakat yang di sekitar yang melaksanakan kegiatan Car Free Day
tersebut, seperti itu. Dan Ya. cukup menarik juga Pak ya kan pakai Memang menarik. video, kan? Memang menarik. Sangat menarik banget. Ya, nah. Ustaz, Ya. apakah Dinas Perpustakaan dan Arsip Budaya ini ada bekerja sama dengan lembaga atau komunitas lain untuk meningkatkan minat baca dan pengelolaan kearsipan? Siap. Kalau bicara tentang kearsipan, kita bekerja sama dengan seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kuburaya. Satu, OPD baik itu vertikal maupun horizontal ya. Misalnya yang di luar kita, misalnya di KPU, di Bawaslu itu bagian, atau di aparat desa itu bagian dari kerjasama kita semua. Itu kalau Pak Arsip. Nah, arsip ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Pada akan digunakan, arsip ini adalah hal yang paling dicari-cari. Tetapi pada saat tidak digunakan, arsip ini diabaikan. Makanya arsip itu dinomorduakan bagi pengguna yang tidak penting. Contoh, kalau ada sengketa tanah, arsip carinya apa? Arsip SKT atau sertifikat. Tapi kalau tidak, diabaikannya. Kalau berhubungan dengan hukum, arsip pasti nomor satu. Nah, ini jadi persoalan sekarang, sehingga kita bekerja sama dengan seluruh perangkat daerah, kemudian organisasi vertikal dan horizontal itu di bawah pembinaan kita. Contohnya, makanya dalam hal kecil jangan lupa teman-teman yang ada di sini, arsip itu diarsipkanlah, yaitu ijazah, kemudian bla bla, yang sampai ijazah juga palsu. Iya kan? Seperti itu. Seperti itu. Gitu ya? Ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Nah, harapan Dinas Perpustakaan dan Arsip terhadap pemerintah dalam meningkatkan dukungannya nih akhir-akhir apa nih Pak? Pertama, harapannya itu seluruh instansi pemerintah baik vertikal maupun horizontal harus mendukung ya. Pertama, kemudian tolong difasilitasi fasilitas-fasilitas untuk perpustakaan dan kearsipan, baik itu dari segi moral maupun dari segi fasilitas, sehingga kita ketahui jangan sampai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini istilahnya dipandang dinas yang mempunyai peran yang tidak penting. Karena dinas pendidikan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini sangat penting karena mencetak sumber daya manusia. Kalau kita memahami fungsi dari perpustakaan dan kearsipan itu sebagai pencetak sumber daya manusia, maka kita akan memahami bahwa yang terpenting dinas ini adalah dinas yang sangat penting, karena juga dinas ini juga dinas tipe A. Selanjutnya mohon dukungan untuk semua tentang membuka diri, membuka paradigma, sehingga arsip dan perpustakaan ini menjadi sesuatu yang sangat diidolakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kuburaya, kemudian seluruh masyarakat dapat menerima manfaat dari kegiatan perpustakaan dan kearsipan seperti itu. Oke, mungkin ada closing statement dari Bapak. Ya, terima kasih. Saya berharap perpustakaan ini menjadi ruang publik untuk semua warga negara, khususnya masyarakat Kabupaten Kuburaya. Nah, paradigma yang lalu tinggalkan, perkuatlah untuk menjadikan perpustakaan ini adalah ruang terbuka. Dan saya juga meminta kepada seluruh dinas, mungkin ada baiknya untuk membuat pojok baca digital atau pojok baca literasi, sehingga pada saatnya masyarakat yang berkunjung di dinas itu dapat, sebelum bertemu dengan yang dimaksudkan, dia dapat membaca terlebih dahulu. Saya rasa kita bersama dapat memanfaatkan buku sebagai media yang akan mengantarkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kuburaya, seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak. Ya. Nah, mungkin itu saja informasi dari kami. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.